Ya, halo semua, kembali lagi di playlist Omong Kosong, yang mana sebelumnya di minggu lalu kita nggak ada bikin ya, Oh iya, karena apa? ya karena ya nggak sempet, Ya, karena nggak nggak sempet sempat, aja. karena kita punya kesibukan masing-masing juga ya. Oke, terus juga ini karena banyak juga ya berita dari minggu lalu, cuman kayaknya minggu lalu nggak kita bahas kan, dan ini karena saking banyaknya berita yang akan dibahas, kita bahas sedikit aja ya, karena pusing juga memilah mana berita-berita yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas berita-berita yang akan nanti kami bawakan, ini kita bikin fresh dulu ya Oke, boleh. kepala kita dengan Minty Fresh. Oke. Oke, kita freshkan dulu ya, Biar biar long. kita ngebahasnya tuh plong gitu dan juga fresh gitu, tidak terbawa-bawa emosi atau seenggaknya kita tuh pikirannya fresh, lurus, nggak kemana-mana gitu. Oke. Oke. Waduh, gerak. Seger juga nih. Jangan lupa dibeli ya, Minty Press. Oke, buat yang mau menyegarkan pernafasan dan juga pikiran ya, kalian bisa beli Minty Fresh ini di Di mana ya? Ntar ditulis aja. Oke, ntar kami kasih tahu di deskripsi. Tulis aja. Oke. Terima kasih Minty Fresh ya. Segar sekali. Oke. Di berita yang pertama, nih kita akan bahas, ini entah kenapa ada seruan boykot kepada Bang Raffi Ahmad gitu. Waduh. Terus ini juga sebetulnya bukan cuma Raffi Ahmad, tapi ada juga banyak kepada selebgram-selebgram lain yang disebutnya sebagai gentrifikasi. Nah, jadi gentrifikasi itu apa? Sederhananya, gentrifikasi itu rezekinya kaum kecil yang dicaplok kaum besar. Maksudnya gimana? Nah, ini contohnya adalah dulu itu kreator YouTube itu diisi oleh orang-orang biasalah atau orang-orang kecil. Jadi bukan artis atau bahkan dulu tuh nggak ada televisi yang masuk ke media YouTube. Nah, justru sekarang banyak sekali artis-artis yang bikin channel YouTube. Kayak termasuk ya Raffi Ahmad ini. Terus imbasnya apa? Imbasnya kepada orang-orang biasa ini yang bukan artis itu, cuan kontennya itu jadi beralih gitu kepada artis-artis ini yang buat channel YouTube. Nah, terus juga selain di bidang per-YouTuber ini atau di bidang digital, tentunya meranjak juga kepada bidang usaha atau shopping-shopping gitu. Kayak banyak artis juga yang ngebuat kayak kue gitu kan. Terus juga Kerudung ya. ya kayak kerudung juga, terus juga skincare artis gitu kan. Jadi produk skincare yang lainnya tuh kayak rezekinya dicaplok gitu sama orang besar gitu. Jadi itulah kurang lebih gentrifikasi gitu. Nah, menurut Om Hari ini tentang gentrifikasi ini gimana? Gentrifikasi ya. Iya, jadi sebenarnya Berarti ada dua ya. Tadi itu apa namanya? iya, Ke ke ranah YouTube gitu, YouTube ya. dan juga ke ranah usaha atau jual lainnya. Memangnya artis-artis atau selebriti itu nggak boleh ya ikut-ikutan ngebuat konten YouTube atau ikutan jualan gitu? Ya, boleh aja sih, bebas tuh ya. Soalnya nggak ada yang larang kan. Pertama sih gentrifikasi ini kalau dibilang nyomot pasar sih, nyomot pasar orang, maksudnya orang ini, kita bahas yang ini dulu deh, yang apa? Yang tadi apa? Dari Konten YouTube. YouTube Ya, atau konten mungkin YouTube. digital ya. Iya, konten digital. Gentrifikasi digital itu gimana ya? Tapi ini pandangan ya. Pandangan karya. Mungkin bisa beda juga sama BEM. Tapi gini nih, kayaknya agak konyol sih kalau kita bahas. Bisa kita bilang, kan dulu tuh kalau nggak satu YouTuber tuh di tahun berapa ya? Dulu jaya-jayanya tuh waktu maksudnya sudah ada Reza Arab atau siapa tuh yang Oh iya, masih itu artis tuh belum. ya 2016-an, 2018, 19-an itu. Nah, ya artis kan belum masuk ya, Belum masuk, iya, jarang belum ada pada masuk. Itu kan dulu tuh sampai ada Andovi Lopez ya. Kalau itu keluar dari YouTube tuh kayaknya sih mungkin faktornya banyak sih kalau nggak salah, tapi salah satu faktornya itu artis itu masuk YouTube sih sebenarnya. Dia tuh nggak suka gitu. Kalau nggak salah ya, mungkin itu koreksi kalau nggak salah. Jadi ada artis-artis masuk YouTube, sedangkan kan
kita nih maksudnya mereka ini konten kreator tuh pure, mereka tuh Iya, emang pure kayak dari bawah dari memulai bawah ya, gitu. mereka tuh dari emang seniman perkonten sejati. Terus artis itu kan kayak nge-cheat gitu, ketika masuk YouTube kan nge-cheat kan, dia kan kayak lah lu mah udah terkenal gitu. Terkenal dari sono Iya, gitu ya akhirnya kan. Nah itu juga tuh dulu itu YouTube tuh kan masih segmented. Dulu tuh nggak ada mama nonton YouTube sebenarnya. Gitu kan? Iya, dulu Mama nggak ada nonton YouTube, bocil mungkin, ya mungkin bocil masih ada. Tapi nah setelah apa sih artis-artis mulai ke YouTube tuh, nah itu pasar-pasar penonton di TV tuh geser juga tuh ke YouTube. Sampai sekarang kan YouTube kan. Iya, sampai ada istilah kan YouTube lebih dari TV Nah ya ya kan. itu. Sampai kan sekarang kan mama juga nonton TV, nonton YouTube Nonton kan. YouTube yang dari beralih ke TV ke YouTube, sehingga YouTube udah kayak TV sekarang. Dengan adanya kayak media-media TV juga ikut-ikutan ke YouTube ya kan. Iya, tapi yang sebenarnya kalau kita perhatiin sih sebenarnya itu pasarnya tetap berbeda sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, misalkan nih, yang dulu nonton Raffi Ahmad di TV itu cuma pindah doang. Sebenarnya nih, jadi sebenarnya segmented aja sebenarnya, itu nggak ada pasar yang diambil atau pasar yang direbut, itu nggak ada. Sebenarnya misalnya BIM ini dulu tuh, nih sekarang aja nonton YouTube tuh paling siapa channel ya paling favorit lah. BIM suka nonton itu channel apa tuh? Ya banyak sih, kayak contohnya ambil aja lagi yang banyak suka ditonton itu Alam Semenit lah gitu. Alam Semenit ya? Alam Semenit. Ya bayangin aja nih, apa sih nih followersnya atau fansnya Raffi Ahmad tuh, misal emak-emak atau itu, kita nggak setuju, mungkin nggak semua ya. Itu kira-kira tuh nonton Alam Semenit juga nggak? Enggak sih. Iya, itu emang segmented sebenarnya. Itu emang ya pasarnya emang berbeda sebenarnya. Jadi nggak ada sebenarnya pasar yang direbut, cuman itu pasar yang bergeser aja. Jadi yang fansnya Raffi Ahmad atau mungkin artis-artis sinetron ya pindah ke YouTube. Cuman tontonannya tetap berbeda. Makanya kalau diperhatiin sebenarnya audiensnya atau viewersnya sebenarnya sama aja. Mungkin konten-konten misalkan apa sih namanya David Gadget ini kan apa sih review HP ya? Review gadget lah. Review gadget ya. Bukan cuma HP kan ya, bukan dia. cuma HP, betul. Kayaknya sih tetap ada itu berbeda sama penonton artis yang misalkan ada apa? Ada artis yang pamer kekayaan lah, atau artis yang liput keluarganya. Kayaknya itu emang berbeda sih sama orang-orang yang nonton Alam Semenit atau David Gadgetin atau mungkin podcast-podcast kayak Gita Wirjawan. Itu kayak tipis juga tuh emak-emak nih yang tiap hari ya, wih Mbak Imbong nih Raffi Ahmad nonton podcastnya Gita Wirjawan yang berat, kayaknya kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin juga, Gita Wirjawan ini kok Raffi Ahmad ngapain ke TV nih, nanti viewers gua keambil. Kayaknya enggak sih. Kayaknya yang nonton Gita Wirjawan tuh nggak mungkin nonton apa sih namanya konten Raffi Ahmad. Artinya emang nggak ada yang direbutin sih kalau menurut Aris sih di situ. Oke. Dan menurut gue bagaimana sih? Ya kalau setuju sih tadi. Jadi sebetulnya bukan karena apa ya, bukan karena rezeki youtuber kecil tuh dicaplok gitu sama si youtuber artis ini. Karena kan ya YouTube itu kan punya sistem yang namanya subscribe ya, yang mana kalau kita udah nge-subscribe ke channel ini, ya maka di berandanya juga bakal muncul video yang kita subscribe atau yang relevan misalnya. Justru kayak kita buka aja gitu YouTube yang udah kalian bangun gitu, yang udah kalian banyak subscribe. Apakah ada gitu video-videonya Raffi Ahmad atau artis yang lain muncul gitu? Kan enggak gitu. Bener, enggak ada sih. Kan algoritma juga ini udah menyesuaikan dengan apa yang kita suka gitu. Nah, justru TikTok gitu jadi media yang mengalahkan YouTube sekarang jadi pengguna terbanyak kan karena dikatakan mereka tuh algoritmanya hebat banget karena tahu banget apa yang kita suka gitu. Jadi kalau kalian sukanya konten gaming, maka dikasihnya konten gaming gitu. Raffi Ahmad main game nggak? Enggak, ya dia nggak akan muncul gitu. Kayak gitu. Iya juga. Iya benar. Benar emang gitu. Setuju. Jadi ya YouTube itu kan bukan punya siapa-siapa ya. Jadi siapa aja boleh bikin channel YouTube gitu, bahkan termasuk artis gitu. Terus contoh yang terbaru nih. Ini juga bisa disebut kayaknya, disebut gentrifikasi juga karena kan Ronaldo itu kan seleb ya, disebut seleb karena dia populer di bidang olahraga. Itu dia bikin channel YouTube, itu dalam 2 hari udah langsung 30 juta subscriber. Nah,
apakah kita boleh menyalahkan Cristiano Ronaldo yang gabung YouTube gitu? Ya Gimana? nggak boleh. Ya itu bebas aja. Iya, gitu ya kan? Ya emang itu udah pertama ya emang udah karena dia terkenal, terus dia lebih mudah ke YouTube ya udah. Tuh, iya, terus Ya itu juga kalau misalkan kita nih bikin konten ngomong-ngomong kayak gini atau podcast kayak gini gitu. Terus kebetulan juga Ronaldo yang bikin channel tentang itu bola misalnya gitu. Terus apakah kayak penonton-penonton kita yang suka nonton percakapan kayak gini itu jadi hilang gitu karena tiba-tiba minatnya berubah gitu kan? Enggak sih. Mengenai minat itu nggak mungkin orang tuh cuma punya satu minat gitu. ya iya dan bebas-bebas aja. Iya bener juga sih. Nggak ganggu nggak maksudnya lah Ronaldo nih bikin YouTube lah penonton gua nanti kabur ya kayaknya enggak ya. Iya, Kayaknya- kayaknya enggak. Pasti ada saatnya, lagi pengen nonton channel Bima 710 nih gitu. Wah, dia ada upload konten baru. Ya, dia pasti bakal nonton lah. Kalau emang dia penonton setia channel ini ya. nah ini juga ada tuh kadang tuh ada orang tuh kenapa sih apa namanya konten-konten YouTube tuh harusnya yang berbobot dong. Bener, yang Ya berbobot ini dong terus ya dia ibaratnya bandingnya sama konten-konten artis yang sebenarnya cuman kadang videoin daily bapaknya vlog. gitu ya videoin anaknya ya sebenarnya kalau dalam konten tuh bebas-bebas aja sih mau apa namanya bikin tutorial masak air juga ada kan sebenarnya. Iya, tutorial buka pintu, bahkan Iya. bahkan video orang yang bengong aja selama berjam-jam itu ada gitu. itu maksudnya itu jadi kita nggak bisa maksa orang lah kalau misalnya kita buka YouTube nih isinya video serius semua itu gimana kan orang juga kadang kan Kadang ada yang cari hiburan. ya cari hiburan Seperti musik gitu Iya. atau bahkan lagi pengen riset juga bisa kayak tadi tuh David Gadgetin gitu. lah iya kan emang benar sesuai kebutuhan ya Iya, sesuai kebutuhan gitu. ya nggak mungkin kan BEM udah seharian kuliah tuh maksudnya udah seharian kerja atau kuliah udah serius kan itu selama berapa jam terus kita pengen nyari hiburan nih ke rumah nonton YouTube yang serius lagi kan nggak mungkin kan kita nyari yang receh-receh juga kan kadang bikin refresh kan nah sekarang nih apa tuh tadi yang ini kan apa tadi gratifikasi Di digital ya, Digital di ya. terutama di YouTube ini juga ada nih kayak gentrifikasi di bidang kayak shopping atau online shop lah ya. Bayangin dia punya modal gede buat nyaingin pedagang kecil di all shop. Ya jelas produk dia laku keras. Pedagang kecil ya gigit jari karena kalah saing dalam kurung modal kecil. Nah sampai sini udah paham. Kayak kita ambil contohnya mungkin apa ya? apa tuh kue artis Iya, kayaknya kita ambil contoh bikin kue artis aja. Misalkan Bima gitu punya skill lah buat bikin kue gitu. Mm. Buat bikin kue, akhirnya ngejual-jualin kue gitu. Mungkin awalnya dari modal WhatsApp, terus merambah ke online shopping gitu. Kayak jual dibuka juga di Instagram. Lalu itu mungkin ya Bima sendiri kayak misalkan udah punya pelanggan setia kuenya gitu misalkan setiap hari gitu setidaknya ada 5 orang gitu. Terus misalnya ada artis gede gitu dia ikut-ikutan bikin toko kue terus kayak apakah Bima merasa kayak langsung tiba-tiba terkalahkan gitu karena dia baru aja bikin toko kue baru aja jualan sehari udah raup 1 juta pelanggan gitu misalkan kayak gitu. Nah apakah memang secara literal gitu kayak rezeki kita gitu langsung dicaplok gitu terus kalah saing sama orang-orang besar itu kayaknya kalau orang yang langsung kayak ngerasa gigit jari itu mentalnya kalah gitu sama toko kelontong Madura gitu dimana mereka berdekatan juga buka aja gitu karena mereka percaya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. lah emang iya sih sebenarnya dan kebukti sih sebenarnya kan apa sih label artis itu sebenarnya ngebantu di awal kayaknya ya. Jadi mungkin nanti apa sih namanya itu hype apa sih namanya booming Iya. ya booming hype booming di awal aja. Soalnya kan nanti kalau masalah berbicara jualan produk kan pasti kualitas kan. Iya dinilai dari kualitasnya. Iya justru kayaknya sih kue-kue artis kemarin kayaknya nggak ada lagi ya. Mungkin ada beberapa kali. Ada beberapa yang masih bertahan. Itu juga jangan tutup mata bahwa dari fenomena banyak kok gitu
toko-toko atau ya toko-toko lah bisa dibilang, atau usaha-usaha artis yang banyak juga yang gulung tikar Iya. gitu. Jadi memang gitu dari awal mereka bisa gitu. Minggu pertama bisa menghasilkan jutaan, minggu kedua masih jutaan, tapi kalau yang pernah bercakup di bidang usaha pasti ngerti lah di mana biasanya tuh di tahun pertama itu emang sulit gitu. Jadi siapa yang menang justru itu yang bertahan, bukan siapa yang populer gitu. Ya betul ya, ya bener. Dan ibaratnya tadi juga sih kebukti kayak apa sih tadi kita kan ngebahas Raffi Ahmad tuh. Ya kue Raffi Ahmad juga kayaknya sekarang nggak kedengeran kan. Iya udah nggak kedengeran karena- gitu. Terus justru kayak Bolu Siliwangi sekarang masih eksis. Iya, Boleh Siliwangi emang dari artis Iya gitu kan, maksudnya nggak juga. ya orang juga apa sih menilai kualitas ya lo ya awat ya kayak artis kan yang paling awal-awal doang kan ya paling datang buat update status doang. Iya buat update Buat status post gitu, bahwa sosmed doang. seenggaknya udah pernah merasakan kue ini gitu. Nah, iya. Kan belum tentu mereka mau beli lagi gitu. Nah ya terus itu segmented juga sih sebenarnya karena kayak gini nih apa ya, tapi Bim pernah beli kue artis nggak? Nggak Pasti pernah. pasti ada kepikiran juga kan kita sebenarnya punya duit nih cuman ya nggak pengen aja gitu bawa dia kue artis tuh ya. Aslinya emang segmented, ada orang yang orang ngikutin hype gitu apa ini yang lagi ini nih lagi rame, kadang ada orang gitu-gitu ada orang kayak Ya gitu. ada yang ngikutin arus gitu, nggak mau ke nggak mau ketinggalan trending gitu. Ya, emang bener-bener segmented sih. Nah itu ada tuh contoh kasus tuh yang LP tuh, tas LP tuh, Tas LV. ya, Lu Pitong ya. Nah itu kan dulu tuh Lu Pitong tuh ngegugat apa sih namanya pedagang di kaki lima tuh, Ngegugat kenapa? Iya dia gugat karena pedagang kaki lima tuh jual tas LP bajakan. Oh Nah, itu iya imitasi ya, lah imitasi KW-nya gitu. bajakan. Nah itu hasil dari itu yang gugatannya itu ternyata ditolak. Jadi yang menang itu yang pedagang kaki lima. Kok bisa? Ya karena benar dia kan LP bilang kayak gini, dia ngugat karena barang-barang bajakan ini ngerugiin saya, kan ngerugiin saya. Nah sedangkan ketika di persidangan ternyata kebukti emang nggak ada hubungannya orang yang beli bajakan sampai beli LP ini. Jadi gini nih, orang yang beli LP KW itu nggak mungkin beli LP bajakan. Jadi LP kan ada yang ratusan juta kan mungkin ya. Iya. Nggak tahu kalau ada yang miliar nggak tahu ya. Nah jadi secara logika sederhananya ya lo yang beli bajakan tuh kayaknya nggak mampu deh beli LP asli, dan yang beli LP asli tuh kayaknya nggak mau juga yang Nggak beli mau bajakan. juga Nah, beli itu yang segmented palsunya beneran gitu. Jadi karena orang-orang yang mau beli ori ya nggak mungkin ke pedagang kaki lima lah, dan juga orang yang emang niat beli bajakan dia nggak mungkin juga dia ke toko LP yang asli. Nah emang bener-bener segmented, kecuali emang dia penipu gitu. Orang kaki lima kan emang di emperan kan, ya, orang secara sadar juga kaki lima jual LP ya kayaknya ya udah bener KW itu mah. Iya benar. Masa gitu yang mau beli LV dia nggak bisa bedain toko resmi sama toko kaki lima. Nah ya itu emang bener-bener segmented. Nah begitu juga selera produk kita, maksudnya ya kayak artis gitu, itu emang bener segmented, nggak ada yang diperbutkan di situ pada akhirnya gitu kan. Itu yang toko-toko artis itu rame di awal biasanya. Di awal ketika kita udah nyicipin produknya, kualitas atau apa ya itu udah nanti pecah lagi. Iya. Ya, nggak- Pecah lagi. Iya, Apakah emang layak gitu apakah kue artis ini kayak udah layak ini menggantikan langganan toko kue itu yang sering beli gitu. Bahkan Siliwangi nggak bisa dikalahin kan. Iya, belum dikalahkan. 30 ribuan malah kan. Oh iya, cukup lumayan soal harganya juga. Ya itu sih, maksudnya itu sih. Jadi ya aman sih sebenarnya. Cuman kalau khawatiran sih wajar sih, namanya pengusaha kan. Oke, untuk selanjutnya ini sejarah terulang lagi ya, yang entah kenapa salah siapa gitu ya kan, entah kenapa apakah edukasinya udah kurang atau masalah apa. Ini jadi alat pemantau Gunung Merapi itu dicuri. Jadi alat pemantauan aktivitas gunung api milik PVMBG, iya, dari 8 alat pemantauan di Gunung Merapi ini yang ada di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat itu hilang. Jadi dari 8 itu sisa 6 gitu yang aktif. Jadi ada 2 alat itu dicuri. Kenapa ya? Ya kita harus tanya nyurinya kenapa. Kayaknya dia Soalnya ini
Udah emang berita lama, bahkan udah banyak sekali, bahkan sekarang pun masih aja kejadian. Kenapa bisa ya masih aja kejadian? Apakah emang orang-orang ini gagal diedukasi bahwa alat peringatan dini, alat pendeteksi, alat pemantauan ini penting gitu, milik siapa gitu ya kan? Ya dan kita bertanya ini sebenarnya yang malingnya ngerti nggak sih ini penting ini? Jadi maksudnya Iya. kalau dia ambil tuh ini bahaya gitu. Itu kayaknya dia ngerti gak ya? Atau mungkin entah karena emang nggak ngerti mungkin atau emang nggak peduli gitu. Nah yang berbahayanya emang nggak peduli sih sebenarnya. Lah bodo amat lah gitu. Aduh. Nah, menurut Bim gimana tuh? Wah, menurut saya Kocaknya nggak? lagi, Iya. emang kocak sih. Jadi mereka mencuri baterai. Orang-orang Indonesia tuh soal pencurian tuh memang unik-unik dan kreatif sih. Apa-apa dicuri, kayak baut jembatan dicuri, baterai alat pendeteksi dicuri, ya kan? Ini bukan yang pertama sih alat pemantauan ini dicuri gitu ya kan? Terus juga kayaknya ini kayak BMKG atau PVMBG juga udah mengedukasi kepada masyarakatnya bahwa alat ini tuh penting gitu ya kan. Ini untuk apa gitu ya kan, tujuannya untuk memantau aktivitas Merapi ini. Kalau misalkan seenggaknya kalau kita merasa ada gempa, seenggaknya kita bisa tahu ini seenggaknya masih aman atau enggak gitu, harus evakuasi. Minimal tahu itu gitu. Itu tuh Itu vital. masyarakat sekitar ya. Iya. Kayaknya yang maling sih kayaknya bukan dari luar kota ya. Ya Iya, nggak? kayaknya bukan dari luar kota sih. Berarti udah teredukasi kayaknya sih minimal. Cuman Cuman kalau ngomongin SDM kita sih kayak gitu. Ya mereka nggak peduli bahaya, nggak peduli ngerugiin orang nih kayaknya. Mereka tuh lihatnya kesempatan sebenarnya itu kan pasti di atas gunung ya. iya di gunung lah Di pastinya. gunung ya. Yang mereka lihat itu sebenarnya kesempatan sih biasanya. Dan nggak peduli. Tapi sebenarnya sih kayaknya mereka masih paham soalnya disisain 6. Kalau mereka Oh iya benar. kalau mereka Cuma diambil 2 doang gitu ya kan, masih ada 6 gitu. iya, iya kan. Terus dia juga lah ketika gua ambil nih pasti diisi lagi kan. Kayaknya. Hanya. Berarti emang sejujurnya dari segi intelligence mereka tuh pinter gitu. Karena yang dicurikan cuma baterai, pasti nanti diisi lagi gitu. Tapi ya sih kayaknya sih kalau udah apa sih tadi Bim, sosialisasi edukasi udah nggak mempan sih kayaknya harus digembok sih itu. Harus Kayak digembok. ini Pak, tentunya ini alat pastinya digembok gitu. Karena digembok ya? karena kan nggak mungkin terbuka. Soalnya kan ini alatnya kan tertutup ya. Kan ditutup itu kan supaya untuk melindungi seenggaknya dari hujan, dari debu. Makanya kan ditutup. Berarti CCTV-nya kali harus dicek kan. Kalau CCTV nggak tahu sih. Kayaknya ini nggak dipantau juga CCTV, kayak cuma dipantau dari segi komunikasinya aja gitu, bahwa alat ini masih terhubung aman gitu. Oh iya bisa dari situ ya. Kayaknya dari situ doang taunya gitu. Iya sih. Alat ini nggak bisa kita hubungi gitu. Ada apa ini? Ada masalah apa? Pas diperiksa baterainya dicuri. Gitu. Nah itu baterai apa ya itu ya? Ya pasti baterai li-ion sih kayaknya lipo kayak gitu. Iya, kemungkinan sih. Berarti ada penadahnya ya dia ngerti juga jual kemana. Ya intinya sih kayaknya ketika sosialisasi edukasi digembok udah bingung juga tuh. Iya, Dia bingung main- juga dia main gimana lagi ya? caranya agar Berarti- tidak dicuri. Iya, Coba kalau ngomongin kayak maling itu kan mencuri karena ada kesempatan gitu. Iya. Kayak ngomongin kesempatan gitu kayaknya aneh juga sih. Soalnya gimana ya? Kayak BMK kayak ini PVMBG kayaknya mereka tuh sebetulnya ya nggak ngasih mereka kesempatan untuk mencuri gitu, karena kan udah diedukasi gitu. Kayak aneh aja kalau ini tuh mencuri karena kesempatan Ya gitu. berarti karena tekanan ekonomi berarti. Ya, apa? Intinya dari kemiskinan sih dia nggak punya duit kali. Buat ngejual gitu ya. Iya nggak punya duit. Maksudnya terus kan udah di namanya kepepet ya mau apa sih gemboknya 100 ya mungkin kayaknya dijebol sih. Jadi semangatnya terlalu tinggi. Jadi mengalahkan tantangannya. Kan tantangannya misalnya Dengan tantangan 100 gembok gitu, ini mah Iya. cetek gitu. ya paling sih realistisnya tapi utopia ya pasti utopia kayaknya sih emang
SDM-nya harus layer yang ini nih harus diganti sih. Maksudnya nanti ya adik-adiknya nih mudah-mudahan nih masyarakat penerus Merapi atau mungkin di gunung kita ada nggak sih di Gunung Karang? Nggak Maksudnya, tahu. ya intinya sih anak mudanya sih. Ya kalau yang tuanya udah nggak ngerti, mungkin ya maksudnya yang tuanya udah ngerti ya minimal anak mudanya yang ngerti lah. Karena nggak mau lah kita 10-20 tahun yang akan datang masih dibalingin Iya, terus kan. masih dimalingin Ya, terus seenggaknya ada perubahan. dan ini kasus seperti ini masih terulang lagi. Iya, soalnya kan kalau gunung meletus tuh, ngeri lah, bahaya lah. Itu buat deteksi kan, maksudnya Iya, ada potensi. potensi gitu. Apakah kita harus evakuasi atau enggak gitu kan? Terus kalau misalkan tahu tiba-tiba kayak meletus aja, boom gitu. Kan yang disalahin ya pihak PVMBG ini juga gitu. Iya benar Yang juga padahal sih. ya mereka nggak kedeteksi adanya kayak aktivitas aktif gitu, aktivitas Karena gunung dicuri Merapi. baterainya Karena kan. kan dicuri gitu. Walaupun ada Bam Marjan kan, siapa namanya? Udah meninggal ya. Walaupun ada kuncian gunung kan. Hujan gunung. Iya, cuman kan ya secara sains kan ada. Ada lagi Bim. Oh, ini ada lagi sih, yang mana ini sebetulnya ini berita bagus, cuman sangat disayangkan dibarengi juga dengan berita yang menyebalkan juga gitu ya kan, dimana lagi-lagi Kominfo berulah gitu. Jadi Elon Musk ini niatnya mau baik ya, jadi internet Starlink di Indonesia itu bakal digratiskan. Nah, bagus kan, bakal digratiskan. Nah, cuman Kominfo langsung buka suara loh. Tapi digratisnya tuh ini kan bukan gratis ini kan. Iya, jadi ini maksudnya adalah nih untuk lebih lengkapnya lagi. Jadi di penghujung bulan Agustus ini, Berarti baru ya? emang baru di penghujung bulan Agustus ini, Elon Musk tampaknya ingin memberi sedikit kejutan bagi masyarakat Indonesia. Oh, bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia dengan memberikan layanan internet Starlink termasuk Indonesia. secara gratis, termasuk Indonesia. Nah, namun internet gratis ini nggak sembarangan gratis. Ini ada beberapa kondisi. Nah, jadi lebih lanjut, Elon Musk menjelaskan bahwa layanan internet Starlink yang hanya dapat diakses. Jadi layanan internet gratis Starlink itu hanya bisa diakses ketika mengalami keadaan darurat seperti bencana alam atau perang. Jadi Bagus. dengan memfasilitasi layanan direct to cell walau mereka tidak berlangganan Starlink. Jadi kalau ketika ada kondisi bencana, ya, jadi nanti layanan gratis ini bakal diberikan dengan layanan direct to cell. Nah, terus di sini ada yang menyebalkan. Jadi Aju Widyasari atau selaku Direktur Telekomunikasi Kominfo menerangkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Starlink. Jika terbukti benar layanan internet berbasis satelit tersebut kedapatan menawarkan internet secara gratis di Indonesia. Nah, begini katanya. Yang pastinya kami akan evaluasi, kami akan panggil Starlink. Kenapa menerapkan layanan direct to cell? Karena pasti harus ada upaya untuk menjaga persaingan usaha. Ucapnya selepas acara ngopi bareng di gedung Kemenkominfo pada Jumat 8 Agustus 2024 kemarin. Bingung ya? Mau ngapa? Tapi dia alasannya sih buat ini kan evaluasi buat persaingan sehat ya. Iya, persaingan Jadi usaha. ya persaingan usaha ya. Dia juga masalahnya kan adalah ini kan dia kayak ya Starlink itu ngebantu ya Iya, padahal ngebantu. Dia tuh ngerti konteksnya nggak sih gitu. Mereka bahwa Elon Musk itu mau menyediakan internet gratisnya itu dalam keadaan seperti bencana alam atau ketika lagi perang gitu. Masa harus nyampe apa ya ngevaluasi atau nyampe ngurusin persaingan usaha segala gitu. Ya sebenarnya sih emang benar harusnya bukan Starlinknya sih yang dipanggil ya. Iya. Harusnya nih kayak Telkom apa sih sekarang tuh Telkom ya. Iya, Telkom atau bahkan PLN juga yang Harusnya sekarang dipanggil nih merambah ke kok ISP. nggak bisa sih kayak Starlink gitu. Harusnya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau emang nanti kan emang kalau secara ini sih itu juga narik perhatian orang-orang juga kan. Wah, gila nih Starlink nih. Ya, pasti kan nanti pasarnya geser juga tuh.
bisa ngaruh juga sebenarnya. Cuman sih dengan nilai sosial yang gede kayak gitu ya, maksudnya manfaat yang gede kayak gitu, kayaknya sih bukan Starlink-nya harus dipanggil, tapi provider lain harusnya. Iya. Nih, maksudnya nih Provider Starlink ini udah ngasih gratis nih buat ini nih. Ini tuh udah bagus nih, kalau lu nggak mau kalah saing nih, ya bikin lah yang kayak gini. Harusnya kayak gini sih, kayak Telkomnya dipanggilin nih, bukan Starlink-nya harusnya. Iya gitu. Terus juga mengenai kayak misalkan apa ya, persaingan usaha gitu. Masa sih gitu ya kan kalau ada orang gitu ya kan terkena korban bencana gitu. Kalau mau berinternet ke saya aja murah gitu ya kan. Lah justru orang lebih mementingkan kayak keselamatan dirinya gitu dibandingkan update status dulu lagi bencana nih gitu kan. Iya. Enggak Itu kan gitu. buat komunikasi ini kan, keselamatannya kan. Keselamatan gitu. Iya, minimal kayak warga-warga lagi di mana gitu atau mungkin si anak gua misalkan gitu udah lagi di mana gitu, apakah selamat gitu, lagi dievakuasi nomor berapa gitu ya kan, lagi di camp berapa gitu, minimal bisa komunikasi gitu ya kan. Terus kalau misalkan kayak bencana alam, mungkin di Indonesia tuh mereka masih mengandalkan tower BTS ya. Jadi Ini kan kalau gagal. misalkan tower BTS-nya hancur gitu kan, Iya. mau berkomunikasi gimana ya satu-satunya ya satelit gitu. Ya benar juga sih. Terus kalau misalkan gimana ya, misalkan ya telolet sih ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ini oke lah gitu tower BTS-nya itu nggak bermasalah gitu. Nah tapi kan kalau misalkan nggak ada pulsa gitu ya kan mau ke kantor juga udah hancur gitu, kena bencana alam juga gitu. Ya kayaknya berarti emang ya bencana alam sih pasti satelit ya. Iya, pas satelit juga gitu. Ya, harusnya berterima kasih kepada Mas Elon ini sih sebenarnya. Harusnya mau berterima kasih. Oh ya, jangankan bencana alam, ini hujan aja sinyal hilang, Iya, hujan sinyal hilang. apalagi kena bencana nanti. Aduh. Ya bingung sih. Oh berarti emang ya sih di Indonesia itu yang basisnya satelit itu baru Starlink apa? Udah ada sih? Ada sebetulnya Telkomsat. Oh berarti ada Telkom juga ada ya? Iya, cuman Telkomsat kayaknya kurang terkenal gitu ya kan. Sama satu lagi kayaknya Indosat juga ada sih, karena kan namanya aja Sat ya, Indosatelit. Cuman kalau mengenai layanan komunikasi dengan satelitnya kurang tahu. Bukannya bumi datar ya? Bumi datar. Nggak ada yang namanya satelit gitu ya. Ya itu. Tapi kita harus tetap berhusnuzon sih kayaknya. Soalnya di situ dipanggilnya. Soalnya tadi sempat baca juga di IG atau di mana ya? Komentarnya emang lucu-lucu sih. Apa komentar netizen tuh? Iya, ini mengenai komentar berita netizen ini? ya. Tapi kayaknya enggak sih. Komentarnya enggak bagus gitu. Jadi katanya kayak sayang juga, emang bersayang sih kalau digratisin sih, minimal sih ada pemasukan ke negara. Pemasukan ke negara. Iya, iya. Saya juga gratis kan. Nah, ya bingung juga sih. Aduh, mungkin dipanggil mungkin karena itu. Udah aja gratis yang minimal mungkin 100-200 perak kali bang. Ya justru kan kalau berbayar bukannya menguntungkan ke Elon Musk-nya gitu. Ya maksudnya maksud di komentar itu jadi ini lu bayar nih. Udah sih, Pajaknya gitu. gak usah mungkin. bayar. Udah di lu nggak gratis deh. Kan duitnya ke gua aja gitu. Oh, itu Tapi bukan kayaknya- husnuzon namanya. Ya, kayaknya itu komentar doang sih. Itu bukan husnuzon namanya, tapi apa ya, mencari keuntungan dalam kesempitan itu mah. Aduh. Jadi kayak si Elon Musk ngasih gratis ke Indonesia, tapi dari Indonesia mau ngasih ke rakyatnya harus bayar. Ya tapi kadang kementerian apa sih, Kominfo ya? Kominfo. Memang lagi blunder sih sebenarnya. Sekarang lagi blunder. Ya, berapa kali blunder ya? Mungkin udah banyak. Mudah-mudahan sih nggak blunder lagi. Kok mereka baru aja ya di kemarin dikasih penghargaan gitu ya udah blunder lagi. Ya harusnya belajar sih dari yang ini kan juga udah mau habis kan ya. Kan presiden udah mau ganti kan nanti November kan. Ya pasti otomatis kementeriannya juga dirombak lagi. Dirombak lagi, Ya, reshuffle. mudah-mudahan sih yang emang tahu IT sih. Iya. Jadi ya emang yang kompeten gitu. Iya, yang Percuma, kompeten. misalnya walaupun dia kan udah disupport wakil menteri kan sebenarnya. Cuman kayak kita aja sih, misalkan nih bapak kita nggak ngerti IT, terus kitanya ngerti IT kan, ya tetap aja susah. Walaupun misalnya nih bapak kita lurah nih, terus enggak, wih anaknya ngerti IT kok tenang aja, ya tetap aja lah kerja bapak gue kan, terus tetap susah.
Jadi ya harus yang kompeten sih. Harus yang kompeten gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada bagi-bagi jabatan lagi sebenarnya. Soalnya apa sih yang kayak gini nih kan katanya Pak Jokowi kan emang dari dulu kan jargonnya itu narik investor luar kan. Nah ini nih blur-blur kayak gini nih yang bikin malas orang luar sebenarnya apa nanam-nanam modal di Indonesia. Bagaimana kan maksudnya hal-hal konyol kayak gini nih. Kayak Elon Musk aja kan sebenarnya waktu kemarin kita rebutan tuh sama negara tetangga sama Malaysia kan Elon Musk kan sampai nggak mau kan nanam modal kan di sini kan bikin pabrik apa gitu kan. Terakhir tuh dia bikin apa gitu nggak ngerti tuh. Cuman ketika Pak Jokowi nawarin pemerintah nawarin bikin pabrik apa ya lupa sih entah Teslanya entah baterainya gitu cuman kan nggak jadi Indonesia karena itu. Oh iya bener, mobil Teslanya. Nggak Teslanya ya Iya. karena nggak jadi kan akhirnya Nggak di jadi. Malaysia atau di mana sih? Akhirnya cuma bahannya aja nikel. Iya, akhirnya bikin di Malaysia. Nah, iya emang Sama juga dengan Apple gitu. Jadi Oh iya, niatnya mau bikin pabrik ponsel ya kan di Indonesia nggak jadi. Akhirnya mungkin Apple ini mereka mau ngebangun dari awal dulu. Ya apa itu? SDM-nya dibenerin. Jadi mereka benar. akhirnya ngebuat akademisi dibandingkan langsung pabrik. ya karena misalkan nih ya kita punya duit nih misalnya 1 miliar nih mungkin kita nggak usah bicara negara lurah aja ya kalau desa aja terus si lurah ini nawarin nih mau invest kan nih modal nih gua udah terus kita lihat SDM-nya SDM desanya misalnya atau si lurahnya lah gitu nggak ngeyakinin lah ini gue buang-buang duit doang tuh 1 miliaran orang juga malas jadi ya harus dibenahin lagi sih emang kalau mau ngundang investor sebenarnya itu ya. Iya, itu udah dua investor besar sangat disayangkan kita gagal meraihnya ya. Ya gimana Atau emang meyakinkan belum ya. ini orang baterai itu aja dicuri kan gimana Starlink kan bikin Tesla nih bahaya Baterainya juga. dicuri juga Bahaya ya di juga. charging stationnya gitu. bahaya juga kan Iya. Sebetulnya emang udah pernah kejadian kan? Kayak dulu pas zamannya baru-baru ada gitu tempat penyewa power bank gitu. Kan itu pada dicuri gitu. ya itu tuh Nah, kayak terus gitu tuh. akhirnya R&D-nya itu lumayan lah gitu. Emang akalnya tuh bagus lah. Yang mana power bank-nya tuh cuma bisa diisi di charging station. Tapi tetap aja di komunitas tuh selalu aja ini bang, selalu aja nanya bang, ini gimana cara ngakalinnya supaya power bank-nya bisa diisi. Ada gimana sih Iya. Jadi akalnya dipakai untuk hal yang begituan gitu. Untuk menguntungkan dirinya sendiri aja gitu. nggak tahu deh udah nggak paham lagi deh kalau SDM kita tuh udahlah gitu aja lah Ya udahlah. Ya meskipun kita sudah dibuat fresh ya dengan Minty Fresh ini, tapi memang membahas warga-warga kita tuh bikin pusing juga. biar seger lagi ya Ya, biar seger lagi. Biar kita setelah acara ini tuh tidak stres karena nanti nih Minty Press nih mau ngadain apa ya mau ngadain lagi ngadain nih dangdutan ngadain apa dia bikin bukan kemasan baru ya sebenarnya kayak support gitu jadi kita kan mendengar komplain bukan komplain sih masukan dari konsumen bahwa emang sebenarnya ini nggak praktis sebenarnya pertama karena harus diketangan nah, akhirnya ketika fungsinya penyegar napas dan apa sih namanya kayak penghangat badan gitu jadi kita nanti bakal ngeluarin variasi. ya versi support sebenarnya supportnya sih jadi ini bisa inhaler juga Oh, nah biar nggak ngotorin tangan sebenarnya sih dan ini juga ada bisa buat ini minyaknya di sini nih nah ini bisa diisi ulang ya diisi ulangnya bisa pakai jadi ini lebih ke apa sih namanya Bim refill. ya refillnya dan ini apanya ya alatnya lah alatnya nah ini bisa Iya, aplikatornya. ya aplikatornya ya ini bisa diisi pakai ini dan ini juga bisa diisi pakai Minty Pakai Press ini, ya nanti Jadi ini 2-in-1 ya, bisa sebagai refill, bisa juga sebagai aplikatornya langsung. nah ya ini nih tapi kita belum resmi apa Meluncurkannya. meluncurkan ya mungkin bulan depan lah insya Allah Ya, bisa dibilang ini masih prototype lah ya. ya kecil sih ini maksudnya praktis nih lebih praktis Lebih praktis juga ya kan. oke Oke, bagi yang
bagi yang penasaran nanti tunggu aja ya. Oh ya, apa ini ada pre-order atau semacamnya nggak? Oh, nanti kita deh. Soalnya kita belum bikin juga maksudnya nanti konsepnya seperti apa, nanti ini seperti apa masih bingung sih. Paling nanti mungkin nanti kita bikin lagi. Oh nanti masih semacam prototype aja, jadi belum ada rencananya apakah akan pre-order gitu ataukah nanti ketika produk ini rilis baru langsung beli tanpa pre-order gitu. Oke. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini juga. Sampai jumpa di minggu depan di berita-berita selanjutnya. Thank you guys. Aduh.